Chuchu, cê é louco, meu Deus. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog kita. Ini tanggal 14 Mei kita mau dari Pontianak. Ini kita lagi di jalan guys. Kita udah di jalan menuju ke Pontianak. Terus sana di bus ramai banget. Ada yang nyanyi, ada yang tidur. Perjalanan masih panjang, tapi seru banget karena bareng teman-teman. Jumpa lagi di vlog selanjutnya. Hai, kita sudah di lokasi pertama, yaitu museum yang ada di Kalimantan Barat, Pontianak. Halo semuanya, hari ini saya sedang berada di Museum Kalimantan Barat. Di sini terdapat kapak persegi. Kapak persegi digunakan dalam kegiatan produksi makanan, misalnya seperti bertani atau bercocok tanam. Kapak atau beliung persegi berukuran besar digunakan untuk mencangkul dan mengerjakan kayu, sedangkan yang kecil biasanya untuk mengukir atau memahat. Ini juga terdapat nekara. Nekara dibuat dari bahan tembaga sebagai bahan utama yang dicampur dengan timah hitam dan timah putih, sehingga menghasilkan bahan yang lebih kuat yang disebut perunggu. Nekara dibuat dengan menggunakan teknik Cair perdu. Cetakan nekara dibuat dari lilin sehingga ia sering disebut cetakan hilang. Nekara ditemukan oleh 3 orang petani pada tahun 1991 di Bukit Selindung, Pemangkat, Kabupaten Sambas. Nah, di sini terdapat manik-manik. Manik-manik sangat banyak ditemukan di Kalimantan Barat dan ia bahkan tersebar sampai ke pelosok pedalaman. Khusus pada masyarakat suku bangsa Dayak, manik-manik merupakan benda yang sangat digemari dan bahkan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kegiatan religi, kesenian, maupun benda perhiasan. Manik-manik dikenal luas oleh masyarakat Kalimantan Barat melalui hubungan kontak dagang dengan pedagang-pedagang Eropa, Cina, dan Banten. Selanjutnya kami mengunjungi Rumah Betang. Rumah Betang adalah rumah panggung panjang khas Dayak yang jadi simbol kehidupan bersama dan gotong royong. Dulunya ditempati banyak keluarga Dayak dalam satu rumah dan kini difungsikan sebagai pusat budaya dan edukasi. Rumah Betang versi replika ini dibangun sekitar awal 2000-an, melestarikan model tradisional yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Terletak di Jalan Sultan Syahir, Pontianak. Lokasinya mudah diakses dan dekat dari pusat kota. Rumah ini penting karena mencerminkan nilai kebersamaan, identitas suku Dayak, dan kekayaan budaya Kalimantan Barat. Rumah Betang bisa ditempuh 15-20 menit dari pusat kota. Di dalamnya ada ornamen khas, alat musik tradisional, dan nuansa adat yang kental. Rumah Betang bukan sekedar bangunan, tapi warisan budaya yang patut kita lestarikan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jadi kalau di Surabaya ada insiden bendera Hotel Yamato, maka di Pontianak ada peristiwa pengibaran bendera merah putih. Hai guys, ini adalah tempat pertama kali pengibaran bendera merah putih di Pontianak. Tempat yang sekarang jadi lapangan sepak bola ini dulunya adalah kebun sayur milik masyarakat Tionghoa. Setelah tidak lagi difungsikan sebagai kebun, tempat ini kemudian dijadikan lapangan untuk berbagai kegiatan masyarakat, terutama olahraga. Lapangan ini ada di tengah kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sekarang jadi markas Persipon dan tempat latihan sepak bola. Tapi dulunya lapangan ini punya peran penting dalam sejarah kemerdekaan di Kalbar. Yang paling bersejarah di tanggal 19 September 1945. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan di sini oleh pemuda-pemuda dari PPRI. Nama-nama seperti M. Sukandar yang pertama kali dengar kabar proklamasi lewat radio, dan Jayadi Saman, tuan rumah rapat para pemuda, jadi bagian dari sejarah di tempat ini. Halo, jadi kita lagi di alun-alun kota Pontianak. Alun-alun Kapuas adalah taman kota yang jadi ruang publik favorit warga Pontianak, lengkap dengan air mancur dan dermaga kecil. Tempat ini sering dikunjungi warga lokal, wisatawan, hingga seniman jalanan yang tampil di area terbuka. Paling ramai saat sore dan malam hari, apalagi pas akhir pekan atau waktu ada pertunjukan air mancur. Berlokasi di jantung kota, tepat di depan kantor wali kota Pontianak, dan langsung menghadap Sungai Kapuas. Alun-alun ini cocok untuk nongkrong, olahraga, wisata, kuliner, atau sekedar nikmati sunset di pinggir sungai. Aksesnya gampang, bisa ditempuh sekitar 30 menit dari bandara Supadio pakai kendaraan pribadi atau ojek online. Jadi kita lagi di penginapan.
Nah, ini penampakan kamar superiornya. Kamarnya bersih, rapi, cukup luas, dan fasilitasnya juga lengkap. Ada AC, wifi yang kencang, dan air panasnya. Di toilet atau kamar mandinya juga udah disediain sabun, pasta gigi, dan sikat gigi. Ini sangat-sangat recommended untuk yang berpergian. Yang pastinya ramai orang. Dan juga Orang HK yang memang memiliki keterampilan dalam mengekstraksi tambang. Makam Juang Mandor adalah kompleks makam massal tempat dimakamkannya ribuan korban kekejaman tentara Jepang saat masa penjajahan dulu. Yang dimakamkan di sini adalah para tokoh pergerakan masyarakat sipil hingga pejabat lokal yang dianggap ancaman oleh penjajah Jepang. Jumlah korban mencapai lebih dari 21.000 jiwa yang berasal dari berbagai suku dan latar belakang. Peristiwa Mandor ini terjadi sekitar tahun 1943 sampai 1944 saat masa pendudukan Jepang di Kalimantan Barat. Tanpa pengadilan mereka ditangkap, disiksa, dan dibunuh, lalu dikuburkan di tempat ini secara massal. Sekarang kita lagi ada di Keraton Mempawah. Salah satu peninggalan bersejarah di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Keraton ini dulunya adalah pusat Kesultanan Mempawah yang punya peran penting dalam penyebaran budaya Melayu dan Islam. Keraton Mempawah atau yang dikenal juga sebagai Keraton Amantubilah adalah istana peninggalan Kesultanan Mempawah yang berdiri sejak abad ke-18. Disinilah para sultan memerintah dan melestarikan budaya Melayu yang masih terasa sampai sekarang. Keraton ini dibangun oleh Opu Daeng Menambon, seorang bangsawan Bugis dari Sulawesi Selatan yang menjadi sultan pertama Kesultanan Mempawah. Beliau menikah dengan putri Kesumba dari kerajaan lokal dan sejak itu memimpin serta menyebarkan ajaran Islam di wilayah ini. Keraton ini mulai dibangun sekitar pertengahan abad ke-18, tepatnya setelah Opu Daeng Menambon tiba di Kalimantan Barat. Sejak itu, keraton ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tempat tinggal keluarga kerajaan, sekaligus pusat budaya dan keagamaan. Mempawah bukan cuma bangunan tua, tapi warisan sejarah yang menunjukkan kejayaan budaya dan peradaban lokal. Hai, ini kita perjalanan pulang dari Keraton Mempawah.